Yang pertama itu pangan, yang kedua itu keamanan, yang ketiga komunikasi, yang keempat adalah mobilitas. Nah, sepanjang hidup manusia kita akan memenuhi 4 hal ini. Maka ketika berbicara niaga, Mm-mm. 4 hal ini tidak akan pernah lepas. Hanya kita menganalogikan Iya, pedas itu seperti halnya cabai iya. atau sejenisnya yang dirasa pedas. Karena Hmm. rasa itu tidak bisa dideskripsikan, hanya bisa dirasakan. Nah, cinta itu Hmm. juga sama, adalah rasa tingkat tinggi. Nah, Baik. kalau orang sudah cinta, itu akan menjaganya. Kan kira-kira itu, Mbak. Halo DMCers, satu video, satu ilmu bersama aku, Aprilia. Sejarah teknologi perkembangan logam di Banten memiliki sejarah yang sangat kaya, tidak hanya dari segi material tetapi juga dari segi budaya dan dari segi tradisi. Pada episode kali ini kita akan mengulik seputar kemajuan teknologi manufaktur logam di era Kesultanan Banten dan era kini dan relevansinya di masa kini. Pada hari ini kita sudah ditemani oleh narasumber kita yaitu Pak Haryadi selaku dosen dari Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Halo Bapak. Halo, Mbak April. Halo Bapak, selamat siang. Bagaimana kabarnya Ya, Bapak? alhamdulillah sehat, Mbak April. Nah, Bapak bisa dijelaskan Bapak hari ini kesibukannya ada apa aja, Pak? Ya selain mengajar, mengabdi pada masyarakat, saat ini tengah meneliti untuk supporting kendaraan hidrogen. Baik, Kita Pak. bersama mahasiswa juga itu tengah meneliti tentang teknologi logam di era Kesultanan Banten. Oke. Nah, Bapak kalau jadi dosen itu kira-kira susah nggak sih, Pak? Dinikmati aja. Oh, Ya kira-kira gitu, Mbak. dinikmati aja. Tapi Bapak juga mengikuti kan ya, Pak, apa perkembangan dari masa-masa ke kini, Pak? Ya kita harus mengikuti, Mbak. Kan itu kan, karena kalau enggak ya nanti kita ya nggak bisa menyesuaikan dengan keadaan, kondisi dan segala macam. Oke, baik Bapak. Bapak bisa diceritakan Pak bagaimana sejarah logam ini bisa masuk ke Indonesia pada masa era Kesultanan? Oke, Mbak ya. Gini Mbak April, Mm-mm. kalau kita lihat perkembangan logam itu cukup panjang tuh. Iya Pak, betul. Kalau para sejarawan itu membagi masa itu Mm-mm. ke dalam beberapa masa tuh. Yang pertama prasejarah, kemudian masa bercocok tanam, kemudian Oke, masa kemudian ada yang ya cukup sampai pada akhirnya zaman sejarah. ya. Nah kita lihat tuh Mbak, terutama di Banten aja lah. Mm-mm. Ketika banyak ditemukan beberapa peninggalan logam di masa-masa prasejarah, katakanlah masa bercocok tanam tuh, seperti halnya beberapa manik-manik, kemudian beberapa perkakas yang berbahan dasar logam. Hmm. Nah, itu sebenarnya cukup di kita di Banten tuh banyak ditemukan beberapa artefak-artefak prasejarah berbahan logam. Sehingga kalau dikatakan di Banten ini sejak kapan perkembangan logam, ya Banten mengalami segala masalah tadi yang saya sampaikan, dari prasejarah, kemudian tadi masa bercocok tanam, kemudian perundagian dan segala macam. Kita mengalami semua, dan memang yang terpesatnya saya katakan berdasarkan catatan sejarah, Ya. kalau memang kebanyakan zaman-zaman awal-awal itu logam yang dikembangkan berupa perunggu. Karena Mm-mm. perunggu itu ya temperaturnya paling tinggi sekira 950 derajat Celcius. Kita mungkin pernah mendengar cerita Nabi Zulkarnain itu. Ya. Beliau itu mampu mengembangkan teknologi untuk melebur tembaga tuh, Ya. kan itu tuh. Nah, perunggu itu sendiri basisnya adalah sebenarnya tembaga. Hmm. Nah, baru di abad ketiga Masehi sampai abad
ke-5 Masehi itu, Iya. suku bangsa Melayu mampu melebur besi. Oke. Karena untuk bisa melebur besi itu kita butuh temperatur minimum 1700 derajat Celcius. Jadi pakai api apa ya? Ya, dan ini butuh saya rasa itu teknologi yang cukup menarik di situ. Iya, Nah, betul. dan disitulah suku bangsa Melayu itu di abad ke-3 sampai abad ke-5 itu mampu menguasai pasar dunia terhadap peleburan besi. Dan di sini sampailah kepada masuk ke kita saat itu Nusantara. Betul. Banyak dijumpai beberapa sumber-sumber sejarah menyatakan perkembangan logam Nusantara atau katakanlah suku bangsa Melayu tadi itu sampai kepada teknologi katakanlah terutama persenjataan ya itu multi lapis namanya Mbak ya. Contoh katakanlah yang kita kenal di Nusantara adalah keris nih sebelum kita membahas golok. Oke, baik Pak. Keris itu bisa ratusan bahkan ribuan lapis Mbak. Dan itu di masa itu sesuatu yang sulit termasuk kita hari ini tuh. Oke. Nah, itu kita belum tentu mampu bisa membuat keris. Persenjataan yang modelnya beberapa lapis sampai berapa ratus lapis tadi itu. Yeah. Kurang lebih tuh Mbak. Nah, kesini tentu seiring perkembangan teknologi, pada akhirnya kita juga menyesuaikan. Termasuk karena menurut saya gini Mbak, manusia itu punya 4 kebutuhan pokok. Iya, apa aja tuh Pak? Yang pertama itu pangan, yang kedua itu keamanan, yang ketiga komunikasi, yang keempat adalah mobilitas. Nah, sepanjang hidup manusia kita akan memenuhi 4 hal ini. Maka ketika berbicara niaga, 4 hal ini tidak akan pernah lepas. Pangan tidak bisa kita datang sendiri, maka kita harus mencari pangan. Nah, betul. Untuk menjaga keluarganya dalam mencari pangan butuh keamanan. Kita lihat hari ini negara kita perihal keamanan pangan, bahkan katakanlah keamanan untuk suatu negara itu pembiayaannya jor-joran. Iya, benar sekali, gitu, kan? Pak. Iya, betul. Nah, yang kedua adalah komunikasi. Ya sama saat itu orang katakanlah masyarakat prasejarah dia dalam melindungi keluarganya butuh komunikasi dan segala macam. Iya, karena merupakan salah satu aspek yang penting ya Pak ya. Teknologi kita hari ini kita nggak bisa lepas dari komunikasi. Iya, betul. Nah, yang terakhir mobilitas. Tidak ada hari ini kita dengan jalan kaki, semua serba butuh mobilitas. Iya. Nah, itu tuh Mbak tuh. Nah, termasuk katakanlah persenjataan hari ini itu tidak lepas dari suatu kebutuhan. Gitu kira-kira Mbak. Oke Pak. Kalau dari yang saya tahu, perkembangan logam itu berkembang pesat pada masa era Kesultanan Sultan Agung Tirtayasa Pak. Karena kan waktu itu kan perdagangan tuh lagi berkembang-berkembangnya Pak. Karena apalagi kan di Banten ini ada pelabuhan yang menjadi pusat jalur perdagangan dunia. Nah, apakah menurut Bapak hal itu tuh menjadi alasan khusus gitu untuk logam ini berkembang lebih pesat di Banten? Ya, Mbak April, kebetulan kan saya coba pernah bekerja sama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 8 yang ada di Provinsi Banten nih. Saya berterima kasih saat itu diizinkan untuk meneliti golok koleksi Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Nah, saat itu saya pengen melihat sebenarnya karakter logam saat itu tuh yang dibuat di masa itu seperti apa. Nah, saya minta untuk ditunjukkan mana yang paling tua di koleksi ini. Nah, ini Pak, di era apa? Diperkirakan memang di era Sultan Agung Tirtayasa saat itu tuh. Oke. Kemudian kami teliti bersama mahasiswa. Hal yang luar biasa kami dapati adalah bahwa di masa itu teknologi pengolahan atau pembuatan golok saat itu sudah teknologi metalurgi yang luar biasa. Yang hari ini untuk bisa mendapatkan karakter logam yang seperti itu sulit luar biasa. Oke. Gitu tuh. Jadi sebenarnya gini Mbak, memang masa kemasan Kesultanan Banten itu kan di masa Sultan Agung Tirtayasa. Iya, betul. Namun perkembangan perkakas terutama persenjataan itu kan berkembang. Tadi saya sampaikan itu menjadi suatu kebutuhan pokok. Iya, betul.
katakanlah sebelum era Kesultanan, Mm-mm. itu kita katakanlah di masa Salakanagara mungkin ya, kemudian dari Tarumanagara, Ya. kemudian beralih ke penguasaan Sriwijaya. Daerah kita ini juga pernah dikuasai oleh Sriwijaya awal abad 700, tahun 700 Masehi sampai 1200, sebelum pada akhirnya dialih kuasai oleh Pajajaran. Nah, di masa itulah kita bisa melihat nih Mbak, berbagai artikulasi dan asimilasi perkakas, terutama katakanlah perkakas perang ya. Iya. Itu yang bisa kita lihat di situ tuh. Uniknya ya, di Banten itu punya khas. Apa tuh Pak? Jadi dia punya karakter khas dan dia tidak mengadopsi, katakanlah meskipun pasca Sultan Ageng Tirtayasa, Iya. Banten dikuasai oleh VOC katakanlah, Iya, betul. tapi dia tetap mempertahankan karakter khas. Kalau kita lihat senjata tadi, goloknya tadi itu Jadi ada campur tangan budaya juga ya Pak? tetap ada asimilasi. Contoh saya sampaikan seperti ini, ketika di masa Tarumanagara atau katakanlah Pajajaran ya, itu katakanlah masa Sunda tuh, kerajaan Sunda, mungkin bisa ada karakter khas golok-golok wilayah Sunda itu disebut sebagai kaki atau ceker kidang tuh. Itu adalah ciri khas dari golok-golok yang berkarakter khas dari masa-masa Sunda tuh. Mulai dari kerajaan Sunda maupun kerajaan Pajajaran. Itu udah ciri khas tuh. Tentu itu ada filosofinya mengapa bentuknya kaki kidang seperti itu tuh. Maksudnya di mananya Pak? Di gagangnya. Oh, di Ya, gagangnya ya. gagangnya kaki kidang. Oh, begitu. Nah, adapun tadi yang saya bilang bilahnya logam itu bisa puluhan susun tuh. Itu luar biasa. Kemudian ketika ada peralihan kekuasaan ke Sriwijaya, Iya. ini pengaruh terhadap bentuk atau ornamen dari golok itu sendiri. Kan gitu tuh. Ada golok yang motifnya namanya makara. Nah, makara ini setelah diamati, ini adalah identik dengan Sriwijaya. Jadi kalau kita bisa lihat orang-orang mungkin para korektor golok ya, yang dia suka di masa-masa Sriwijaya, itu identik dengan bentuk-bentuk makara. Nah, makara ini biasanya itu adalah mitologi orang-orang Hindu Buddha. Itu adalah kayak semacam makhluk penjaga candi. Bentuknya seperti halnya ya, kayak gajah, tapi mungkin bukan gajah kira-kira. Kayak mamut gitu kayak Pak? Ya, bukan seperti itu kira-kira Mbak. Zaman ada beda khusus lah, susah kalau kita menunjukkan. Oke. Dan persenjataan ini Mbak, itu sebagai media persahabatan. Oke. Kayak gitu. Contoh, Sultan Banten itu melakukan hubungan niaga dengan Raja Denmark, dengan Raja Inggris. Berniaga tetap berdagang. Tetapi beliau Sultan Banten itu memberikan hadiah. Contoh katakanlah keris. Itu sebagai hadiah tuh. Tidak ada referensi yang menunjukkan bahwa keris itu adalah keris dari Jawa. Nah, karena di kita ini kan unik nih Mbak nih, di Banten ini. Jadi Sultan saat itu itu membagi wilayah-wilayah kita di Banten itu berdasarkan etnis. Kemudian berdasarkan pekerjaan. Ada daerah di kita itu di dekat Pelamunan sana, dekat Taman Kopassus itu. Nama daerahnya Kemeranggen. Apa itu Pak? Nah, berdasarkan Hasan Ambari referensi ya. Meranggen ini kata dasar dari kata meranggen. Meranggen itu daerah di daerah Demak. Nama daerah di daerah Demak. Dia itu pusat pembuatan keris. Oh, jadi diambil gitu ya? Bukan diambil kayak sebagai referensi. Sultan Banten itu memanggil orang-orang Meranggen yang ada di Demak untuk membuat keris. Itu fakta berdasarkan di buku Hasan Ambari maupun para arkeolog. Jadi ditemukan saat itu beberapa artefak-artefak logam di sekitar kampung Meranggen tadi itu. Nah, jadi keris pun itu memang menjadi budaya di kita.
Contoh Mbak, kita melihat gini, masyarakat saat itu kalau nggak pakai golok, nggak pakai keris di dalam dia berinteraksi, itu seperti halnya tidak mengenakan pakaian. Jadi suatu aksesoris. Bukan sesuatu yang bersifat apa katakanlah kita melihat keris ataupun golok tuh kayak apa namanya di bawah tuh kayak semacam jimat atau segala macam. Enggak. Itu sebagai apa namanya? Dia tidak bisa lepas itu sebagai identitas. Seperti halnya kita hari ini, kita tidak bisa lepas dari namanya handphone tuh. Kemana-mana handphone kita bawa, kan gitu tuh. Contoh Mbak April punya handphone, itu punya handphone khas lah. Orang tahu lah ketika misalkan teman Mbak April handphone Mbak April ketinggalan, ini tahu nih. Jadi itu sebagai identitas tuh, kan kira-kira. Atau di ruangan mana handphone Mbak April ada di situ, sehingga orang bisa mengidentifikasi Mbak April pernah kesini. Kan itu. Nah, sama juga Pangeran Diponegoro bahkan Raden Purbaya itu sebagai identitas tuh. Jadi ketika kerisnya itu diambil oleh VOC, disitulah permasalahan terjadi. Dan itu adalah identitas. Begitu. Jadi itu awal mulanya ya Pak ya. Nah Bapak bisa jelaskan nggak sih Pak waktu itu tuh bagaimana cara pembuatan goloknya tersendiri? Ya, jadi berdasarkan hasil kajian Balai Arkeologi Nasional tuh Mbak, di dalam buku Banten Pra-Islam, itu ketika dilakukan eskalasi di bekas peninggalan Banten Girang tahun sekitar 80 sampai 83, banyak dijumpai tungku-tungku peleburan atau bekas logam-logam mencair tuh di sekitar daerah Banten Girang tuh Mbak, yang hari ini yang mungkin kita bisa lihat di apa namanya kebun jahe sana tuh. Nah, kalau saya selaku orang orang yang memahami secara logam, berarti di saat itu pembuatan golok itu dengan cara peleburan. Nah, cuman tadi saya sampaikan untuk bisa melebur besi itu butuh temperatur 1700 Mbak. Nah, kita bisa bayangkan teknologi hari ini katakanlah kayak Krakatau Steel atau Krakatau POSCO untuk bisa melebur besi Fe itu butuh katakanlah kayak semacam tungku peleburan yang itu teknologi cukup tinggi ya. Bisa bahan bakar dari gas atau listrik segala macam. Nah, saat itu kalau misalkan mengandalkan hanya dari arang ya untuk bisa melebur logam atau besi, itu butuh seberapa banyak tuh arangnya. Nah, sehingga secara ekonomi ini juga secara apa namanya ini mungkin nggak visible. Oleh karenanya ketika didatangkan banyak besi-besi tua tuh dari Cina, pada akhirnya orang ini melakukan pindah proses namanya manufaktur Mbak, dari melebur akhirnya ditempa tuh logam dipanaskan sampai temperatur mungkin rekristalisasi kalau mungkin besi mungkin sekitar 700 derajat sampai memerah. Itu mengalami pelunakan kalau sudah memerah itu, sehingga mudah ditempa, dipukul-pukul. Nah, kalau dilebur berarti kan logam dipanaskan sampai mencair. Setelah mencair kemudian dicetak tuh Mbak, dituangkan ke dalam bentuk cetakan. Begitu ya. Jadi kalau dilebur tuh kayak dijadiin cairan gitu kan Pak ya? Ya. Jadi besi itu ketika dipanaskan dia akan mengalami perubahan wujud Mbak, menjadi cair gitu. Cuman pada date tertentu, sama aja kayak kita air nih. Air ketika kita panaskan katakanlah 100 derajat ya, dengan tekanan 1 atmosfer, itu dia akan berubah fasenya menjadi uap. Ketika kita turunkan di bawah 0 derajat, air itu akan membeku. Kan gitu tuh. Nah, logam juga gitu tuh Mbak tuh. Dia cair nih. Sekitar 1700 kalau misalkan dia besi. Ya. Turun, lama-lama padahannya dia menjadi padatan. Gitu kan, pada padat keras tuh kan gitu. Berarti ada alat pencetakannya juga ya Pak? Ya, itu udah teknologi namanya pengecoran logam atau pencetakan logam. Nah, Bapak haus nggak sih Pak? Ya, boleh sih. Bapak minum dulu Bapak. Ini ya, Mbak, beli di ini Pak, Lavepco Pak. Wah, luar biasa ini. Iya, yang jadi baristanya anak-anak FEB Pak. Wah, luar biasa berarti ini. Saya minum ya? Iya, boleh Pak.
Jadi itu kira-kira Mbak April. Sebenarnya itu adalah dasarnya adalah cinta. Ketika kita menyukai hal-hal yang bersifat Banten, itu adalah dasarnya cinta. Kan Mencintai gitu, budaya sendiri ya, Pak ya. Cinta itu adalah rasa tingkat tinggi. Tidak ada yang bisa mendefinisikan apa itu cinta kecuali kata cinta itu sendiri. Nah, contoh Mbak April, bisa nggak Mbak April mendeskripsikan rasa pedas itu seperti apa? Mungkin sulit kali ya Pak. Paling kayak pedas gimana ya? Hanya kita menganalogikan Iya. Pedas itu seperti halnya cabai atau sejenisnya yang dirasa pedas. Karena rasa itu tidak bisa dideskripsikan, hanya bisa dirasakan. Nah, cinta itu juga sama, adalah rasa tingkat tinggi. Nah, kalau orang sudah cinta, itu akan menjaganya, kan kira-kira itu Mbak. Oke. Nah, Bapak kalau pada era sekarang kan udah ada digitalisasi nih Pak. Nah, ada nggak sih kayak digitalisasi ini tuh kayak dimasukkan ke budaya tadi Pak, kayak pembuatan golok mungkin ada teknik tertentu atau mungkin dari ganggangnya nggak dari kayak bahan-bahan tradisional gitu Pak? Ya, saya mungkin ceritakan ini Mbak ya, Mbak April ya. Sama tadi sepertinya para sejarawan membagi masa ke dalam katakanlah prasejarah, kemudian bercocok tanam, megalitik, neolitik dan segala macam tuh Mbak ya. Sama orang-orang futurologi itu membagi teknologi ke beberapa era. Era teknologi 1.0, era teknologi 2.0, teknologi era 3.0, 4.0 dan terakhir adalah 5.0. Oke. Teknologi 1.0 itu adalah masa-masa ketika orang itu di masa prasejarah sedang menghunting. Kan gitu tuh. Teknologi 2.0 itu berbicara agrikultur, bagaimana orang bercocok tanam. Baik. Nah, teknologi era ketiga adalah industrialisasi. Nah, 1, 2, 3 masyarakat kita di Banten itu sudah bisa mandiri. Cuman teknologi yang hari ini, teknologi 4.0 tentang informatika, ya kita hanya penikmat mungkin ya. Nah, di situ sama halnya, ya ini kan kalau udah teknologi ini kan kita sudah mengenal namanya AI, AI ya. Kemudian ya segala macam tuh. Nah, tinggal bagaimana nih? Ini tidak bisa dibendung nih. Tinggal kita bisa nggak menyesuaikan. Nah sama tuh, itu yang saya sedihkan kondisi hari ini. Beberapa UMKM pandai logam yang ada di Banten itu lambat laun itu sudah mulai tiada. Yang saya sedihkan saat itu ketika dalam suatu seminar yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan, saya sampaikan ketika itu memang ada ya dari dinas terkait lah. Di dalam buku memoir Raden Ahmad Jayadiningrat, itu beliau itu adalah kakaknya dari Husein Jayadiningrat. Husein Jayadiningrat itu adalah doktor pertama Indonesia, profesor pertama Indonesia, mahasiswa Senok Huronyo tadi. Itu adalah orang Banten. Ya. Beliau kakaknya tuh, Raden Ahmad Jayadiningrat. Di dalam memoir itu, beliau menyebutkan, beliau mengupayakan UMKM pandai logam golok itu yang ada di daerah Kejaban. Tapi hari ini itu pemandainya sudah tidak bisa kita jumpai. Itu Mbak, artinya sudah ya, karena mungkin ya tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi dan segala macam. Pada akhirnya ini yang saya khawatirkan. Kan gitu tuh. Namun di kita ini banyak UMKM pemandai logam tadi tuh, ya golok lah katakanlah ya. Seperti halnya katakanlah ya di Ciomas, kemudian di Seat Jaya, daerah Petir dan daerah-daerah lain. Beliau-beliau itu mampu menyesuaikan dengan kondisi teknologi 4.0 ini. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, mereka beliau-beliau itu bisa memasarkan produknya sehingga beliau masih tetap hidup. Jadi gunain sosmed gitu? Ya. Mbak April bayangkan di daerah Petir Seat Jaya,
kami teknik mesin Mm-mm. itu pernah melakukan diskusi bersama masyarakat sana. 70% masyarakat Desa Seatjaya itu memproduksi golok UMKM, bahkan berani mengklaim setiap anak yang baru lahir di Desa Seatjaya itu sudah bisa membuat golok. Oke. Nah, kalau katakanlah bisa, kan dalam ilmu ekonomi kan ya, Mm-mm. tidak hanya bisa memproduksi, Iya, tapi bagaimana bisa Menjual. menjualnya. Iya. Nah, kalau bisa produksi doang nggak bisa menjual kan lama-lama mati tuh, Mbak. Iya, rugi. Iya. Mm-mm. Nah, masyarakat Seatjaya itu sudah bisa tuh memanfaatkan model katakanlah ya penjualan e-commerce dan segala macam, sehingga pada akhirnya tuh menjadi hidup tuh di sana tuh. Nah, itu kira-kira seperti itu, Mbak. Nah, adapun ya teknologi, tentu mereka menyesuaikan. Dan ini yang saya khawatirkan, yang sulit adalah mempertahankannya, Mbak. Nah, dan kondisi zaman, apakah orang itu akan suka terhadap dengan berkakas seperti itu kan gitu tuh. Apalagi Gen Z sekarang. Mungkin kalau misalkan di atas Gen Z mungkin orang masih butuh berkakas golok. Nah, maka selain pemasaran mereka harus bisa menyesuaikan, beliau harus bisa menyesuaikan, tentu produk harus bisa menyesuaikan. Contoh misalnya, bagaimana beliau itu mampu memproduksi katakanlah alat-alat seperti halnya belati militer lah katakanlah. Saya agak sedih juga ketika saya mendengar informasi bahwa produk-produk katakanlah kayak pisau-pisau militer itu produk UMKM dari daerah Jawa Barat. Nah, padahal di kita ini kalau UMKM pemandai golok itu bisa memproduksi itu, dan pada akhirnya ya dia selain dia memproduksi golok, katakanlah ya tadi alat-alat militer atau polisi tadi yang berupa sangkur atau segala macam bisa diproduksi oleh UMKM logam di sini. Itu kan luar biasa kan itu kan. Iya, betul. Itu yang kemarin sempat saya gagas itu tuh. Bagaimana ini ya, selain tadi ya kalau kita mau hidup ya harus bisa survive gitu tuh kira-kira. Selain dari sisi pemasaran, dari sisi produk kan kira-kira itu, Mbak. Oke. Kalau dari sisi desain gitu Pak, apakah ada tambahan-tambahan karena teknologi terus berkembang gitu, jadi desainnya rada-rada berubah dikit gitu Pak? Ya, itu karena kondisi pasar ya, Mbak April ya. Tentu beliau itu juga ya bisa menyesuaikan itu kan gitu tuh. Contoh kayak mau Lebaran seperti ini nih, mau Idul Adha. Beliau itu memasarkan produk pisau yang khusus untuk sembelih kan itu tuh, Mbak tuh. Oke. Karena memang tugas kami ini ya selaku akademis ya, itu ada etiknya tuh, Mbak tuh. Bagaimana secara moralitas kita mampu membantu masyarakat seperti itu. Contoh gini, Mbak nih. Ketika pisau atau golok itu digunakan untuk menyembelih hewan. Iya. Nah, Mbak April bayangkan kalau ada bongkahan yang tersisa di dalam tubuh hewan tersebut. Ya, kemudian kita telan, maka kita akan kena Undang-Undang Keamanan Pangan karena itu masuk dalam cemaran fisik. Ya, terlebih kalau dia materialnya berkarat, itu menjadi cemaran chemical kan gitu tuh. Iya. Nah, bagaimana tugas kita ini itu mencari material yang secara keamanan pangan itu terpenuhi. Kira-kira gitu. Jadi itu sisi moralitas kita tuh sebagai etik akademis itu berpikirnya ke arah sana kira-kira itu. Oke. Nah, Bapak mungkin kita lebih santai sedikit kali ya. Saya mau bahas mitos atau fakta nih Pak. Wah, mantap nih. Iya, mitos atau fakta nih Pak. Kalau teknologi pembuatan golok tradisional di Banten itu sudah tidak relevan dengan industri masa kini Pak. Tidak juga. Mitos berarti Pak. Mitos. Kenapa mitos Pak? Ya, teknologi itu hanya alat bantu saja, Mbak. Oke. Ya, tapi masalah prosesnya dia memakai seperti apa itu tidak menjadi kendala kan itu kira-kira. Oke, berarti udah nggak menjadi kendala ya Pak? Tidak menjadi kendala.
Oke, selanjutnya mitos atau fakta Pak, kalau teknologi modern ini tuh bisa menghilangkan nilai seni dan filosofi dari pembuatan golok Banten. Apalagi kan golok tuh kayak terkenal sakral gitu ya Pak. Terus kadang mungkin ada ritual tersendiri saat pembuatan golok. Apakah bisa menghilangkan nilai itu Pak? Prosesnya itu tidak menghilangkan Mbak. Kan gitu tuh, prosesnya tidak menghilangkan itu, cuman yang dikhawatirkan ya, kalau itu tidak akan pernah bisa mengubah adalah bahan bakunya, kemudian peminatnya, itu yang jadi permasalahan. Karena akan ada masa bahan baku itu sulit bisa didapati, akan ada masa orang sudah tidak menyukai yang seperti itu. Itu yang jadi permasalahan kira-kira. Kalau seni dan budaya yaitu tidak mempengaruhi itu. Oke, jadi tidak mempengaruhi ya Pak ya? Tidak mempengaruhi, cuman yang bermasalah adalah material dan pangsa pasarnya, kira-kira seperti itu. Oke, nah lanjut ke yang tadi pembicaraan tadi ya Pak, kan banyak banget nih generasi, apalagi generasi Z yang rada kurang tertarik nih pada proses pembuatan golok. Kira-kira mitos atau fakta sih Pak bahwa generasi muda Banten itu tuh kurang tertarik untuk mempelajari teknik meteorologi dan pembuatan golok tradisional? Ya fakta. Oke, berarti fakta ya Pak. Betul. Mungkin Bapak ada pesan untuk DMCers yang masih muda ini agar mau tertarik lagi Pak mempelajari teknik tradisional pembuatan golok Pak. Ya, bicara teknik itu pada akhirnya adalah informasi awal. Jadi kalau misalnya mereka itu mendapat informasi di awal, bahwasannya fungsinya itu bukan sekadar buat ritual semata. Nah itu juga mereka akan tertarik kira-kira seperti itu. Cuman kan tadi permasalahannya adalah fashionnya akan berbeda, itu aja. Oke. Wah Bapak, terima kasih banyak ya Bapak sudah membuka mata saya juga nih sebagai generasi muda untuk mempelajari lebih lanjut terkait tradisi atau budaya golok ini Pak. Terima kasih sudah hadir di podcast pada hari ini ya Bapak ya. Semoga sehat selalu. Amin. Terlebih lagi untuk DMCers dan terlebih lagi untuk DMCers yang masih muda, kita sebagai generasi Z janganlah kita melupakan budaya dan tradisional dari negara kita sendiri. Lebih baik bahwa kita terus melestarikan budaya tersebut agar budaya tersebut tetap menjadi ciri khas bagi negara kita. Terima kasih sudah menonton episode pada kali ini. Jangan lupa untuk komen pendapat kalian di kolom komentar. Tetap semangat karena satu video, satu ilmu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.